Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Mawadi dengan BP 11523223 akan membahas yaitu aplikasi tipe data Newton, tipe data string dan dat yang akan dibantu oleh adik Iqbal yang BP 11521025. Masa yang pertama yaitu tipe data string, merupakan tipe data yang menyimpan data atau gabungan dari beberapa karakter. Penggunanya tipe data ini adalah tipe data yang menyimpan ini berupa teks. Berikut ini adalah beberapa metode yang memiliki kelas string yang sering diimplementasikan adalah substring, perbandingan dua string, dan string boulder. Substring, metode ini memiliki dua jenis dan memberikan string baru yang merupakan substring dari string yang ditentukan. Substring dimulai dengan karakter pada indeks tertentu dan meluas ke string yang ditentukan atau sampai n indeks ke 1 jika kedua argumen diberikan. Bentuk sintaks substring adalah public string substring dalam kurung integer begin index, public string substring dalam kurung integer begin index, koma integer end index. Yang kedua adalah perbandingan string. Yang pertama, membandingkan dua string menggunakan metode equals di Java. Metode equals membandingkan dua string berdasarkan kontennya. Jadi apabila dua buah string memiliki huruf yang sama, di urutan yang sama, dan besar kecil yang sama, maka kedua string dianggap sama. Contohnya yaitu kode politan dan kode Blitan. Pada contoh pertama ini, huruf pertamanya memiliki ukuran yang sama, kemudian huruf besar huruf kecilnya memiliki sama, maka bernilai true. Sedangkan contoh kedua ini yaitu kode politan dan kode politan ini, dimana yang pertama kode politan hanya memiliki satu huruf besar, sedangkan pada kode politan yang kedua semua hurufnya besar, maka bernilai false karena tidak sama. Yang kedua, membandingkan string dengan equals ignore case. Dibandingkan dengan equals, metode equals ignore case membandingkan dua string dengan mengabaikan besar kecilnya. Oleh karena itu, string yang contoh kedua tadi yaitu kode politan dan kode politan ini adalah dua buah string yang sama menurut equals ignore case dan nilainya true. Yang ketiga, membandingkan string menggunakan compare to. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, compare to membandingkan dua buah string berdasarkan urutan leksikografisnya atau posisi kamus. Yang keempat, membandingkan string menggunakan compare to ignore case. Metode ini mengabaikan besar kecil string seperti halnya equals ignore case dan mengembalikan nilai yang sama dengan metode compare to. Yang ketiga, string boulder digunakan untuk membuat objek string yang mutabel. Urutan, panjang, dan konten dari string boulder dapat diubah dengan pemanggilan dan menggunakan metode-metodenya. Metode penting pada string boulder itu adalah string to string, dimana ini adalah mengembalikan objek string dari string boulder. Integer capacity ini sebagai mengembalikan kapasitas dari string boulder itu sendiri. Char arg dalam kurung integer index char, di sini yaitu mengembalikan karakter pada indeks tertentu. Integer length mengembalikan jumlah dari karakter. Void set length integer dalam kurung integer new length mengatur nilai yang baru. String substring integer start mengembalikan substring dimulai dari start index. String substring dalam kurung integer start integer end mengembalikan substring dari start index sampai end index 1. Void string to size sebagai mengurangi ukuran penyimpanan dari string boulder. String boulder append dalam kurung string s. Metode ini digunakan untuk menambahkan string yang ditentukan. Metode append overloading diantaranya adalah append char, append boolean, append integer, append float, append double, dan lainnya. Misalnya yaitu string boulder insert dalam kurung integer offset string s digunakan untuk menyisipkan string yang ditentukan pada posisi yang diterapkan. Metode insert overloading diantaranya adalah insert dalam kurung integer char, insert dalam kurung integer boolean,
insert dalam kurung integer, insert dalam kurung integer float, insert dalam kurung integer double, dan sebagainya. String boolder replace dalam kurung integer start index, integer end index, string digunakan untuk mengganti string dari start index and end index tertentu. String boolder reverse digunakan untuk membalikan string boolder delete, integer start, integer end digunakan untuk menghilangkan urutan karakter. Metode lainnya adalah string boolder delete char dalam kurung integer index untuk menghapus karakter pada indeks tertentu. Void ensure capacity dalam kurung integer minimum capacity, memastikan bahwa kapasitas sekurang-kurangnya equals dengan minimum yang ditentukan. Lanjut yang kedua, tipe data date. Java menyediakan beberapa kelas untuk mengenai datetime. Kelas-kelas ini menangani segala yang berhubungan dengan tanggal dan waktu. Berikut kelas yang sering digunakan untuk mendukung pengelolaan datetime. Sistem current time list. Fungsi dari metode ini adalah mengembalikan waktu sekarang dalam milisecond. Java .date kelas yang mewakili tanggal dan waktu. Java .calendar kelas yang memiliki spesifik metode untuk mengkonversi waktu dan tanggal. Java .text.simple date format kelas yang membantu menerjemahkan format waktu dalam bentuk string ke format data type serta sebaliknya. Current time list merupakan metode bagian dari kelas sistem yang menampilkan waktu sekarang dalam 1 milisecond. 1000 milisecond itu sama dengan 1 second. Current time list mengembalikan jumlah waktu mulai dari 1 Januari 1970 sampai dengan waktu yang sekarang. Sistem current time list biasanya digunakan untuk mengukur satu waktu yang dibutuhkan dengan lebih spesifik. Ia biasanya juga dipakai untuk tambahan sebagai variabel unik. Melalui perintah sistem current time list, saat kode data dieksekusi, maka waktu yang dapat saat itu disimpan pada variabel time now yang bertipe data long. Yang kedua yaitu date, merupakan kelas tertua yang menangani waktu dan tanggal. Dalam penggunaannya, sekarang sudah banyak metode yang sudah deprecated karena adanya java.until calendar. Kelas kalender memiliki kemampuan penanganan waktu dan tanggal yang lebih baik, tetapi jangan khawatir, masih ada beberapa kebutuhan kode yang bisa diselesaikan dengan menggunakan date. Untuk menghasilkan tanggal dan waktu sekarang java.until date, kita perlu melakukan inisialisasi, lalu panggil dengan metode date.toString untuk menampilkan hasil tanggal sekarang setelah dijalankan programnya. Yang ketiga, kalender. Kelas dari grup bagian dari java.until yang menggunakan fungsi date untuk mengkonversi data tanggal dan waktu secara instan. Kelas kalender ini memiliki banyak fungsi untuk parsing dan manipulasi tanggal. Berikut hal penting yang perlu diperhatikan tentang mengapa kita menggunakan kelas kalender ini. Pertama, kelas ini menyediakan ruang dan metode untuk mengimplementasikan sistem kalender yang berada di luar dari bagian Java until calendar. Yang kedua, kelas ini dapat menentukan dan mengukur waktu sesuai yang diinginkan. Seperti halnya date, inisialisasi kalender dipanggil dengan calendar.getInstance. Selanjutnya menampilkan waktu yang sekarang dengan menggunakan metode yaitu calendar.getTime. Bila kode di atas dijalankan, maka akan tampil waktu dan tanggal ketika program dieksekusi. Kalender memiliki kemampuan untuk menampilkan waktu atau tanggal secara spesifik. Metode get dan kurung calendar date memiliki kalender membutuhkan parameter untuk penggunanya. Yang keempat yaitu simple date format. Dalam menampilkan suatu tanggal dan waktu, biasanya format tampilan di setiap komputer akan berbeda. Kalau hanya untuk sekedar menampilkan waktu dan tanggal, kita dapat menggunakan date atau kalender. Bagaimana bila menampilkan format yang tidak biasa atau Anda ingin parsing data dari sebuah string waktu dan tanggal dengan format yang tidak biasa? Di sini simple date format memang berfokus pada memformat dan parsing data tanggal dan waktu serta
normalisasi waktu. Saat inisialisasi simple format, kita wajib mengisi parameter dan parameter ini adalah day yaitu hari, m yaitu month, y itu adalah year. Nantinya dijadikan acuan output dari waktu tanggal yang akan diparsing. Kita melakukan inisialisasi atas simple format new. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan codingan dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Habib. Pertama-tama di sini saya mempunyai sebuah kelas bernama datetime program dan juga string program. Kita ke string program dulu. Di string program kita akan membuat codingan tentang tipe data string lanjutan. Yang pertama yaitu substring. Untuk substring kita bisa untuk substring kita pertama-tama membuat sebuah string input. Pertama-tama kita buat sebuah string dulu bernama input. Kita set nilainya, saya suka makan martabak. Kemudian kita buat string yang kedua, kita beri nama input 2. Nilainya kita ambil dari string input. Caranya yaitu kita tulis stringnya dulu, kemudian kita gunakan fungsi substring. Nah, di substring kita bisa melakukannya dengan dua cara. Pertama, kita buatkan indeks awalnya saja, atau yang kedua kita buatkan indeks awal dan juga indeks akhirnya. Kita coba dulu dengan menggunakan indeks awal. Misalkan indeks yang kita buatkan adalah 5, lalu kita jalankan input 2, lalu jika kita jalankan akan tampil suka makan martabak. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tampilkan dari saya suka makan? Berarti kita bisa menuliskan indeks awalnya 0 dari huruf S hingga ke huruf N. Kita hitung dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Indeks terakhir, indeks N adalah 14. Maka kita tulis di sini 15. Kenapa 15? Karena jika kita tulis 14, maka indeks terakhir itu indeks 14 tidak akan dibaca, hanya sampai ke indeks 13. Maka dari itu jika kita buat indeks 15, maka batasannya adalah spasi ini, tapi spasinya tidak dibaca. Coba kita run, saya suka makan. Atau kita bisa juga mulai dengan suka makan. Kita mulai dari indeks 5, kita coba run, suka makan. Nah, sekian untuk substring. Soalnya kita hidupkan di komputer dulu. Selanjutnya kita membahas tentang membandingkan dua string. Pertama-tama tentunya kita buat dua buah string dulu. String A sama dengan hello. String kedua kita beri nama B sama dengan kita beri nilainya hello juga. Hello. Lalu kita bandingkan. Jika A sama dengan B, maka tampilkan sama. Jika beda, kita tampilkan beda. Kita coba run, hasilnya sama. Kemudian kita coba cara kedua, tapi sebelumnya kita jadikan ini komen dulu, kemudian string, kita buat namanya yang tetap sama itu A, string, new string, kita buat nilainya hello juga. Jika kita run, maka yang keluar adalah beda. Kenapa beda?
ini karena string B maupun string A yang ini itu nilainya disimpan di area string pool. Sedangkan untuk yang string A yang ini bukan string literal dan nilainya disimpan bukan di dalam string pool. Makanya ini operator assignment atau operator perbandingan ini membandingkan sama dengan 2 ini membandingkan address memori dari string A dan string B. Makanya hasilnya adalah beda karena address dari memorinya itu sudah berbeda. Kemudian bagaimana kalau seandainya string A ini merupakan inputan dari user? Kita coba dulu. Sebenarnya kita import dulu, Java Auto Scanner SCN sama dengan new. Ini kelebihan N. Kita buatkan perintah memasukkannya dulu. Memasukkan kata string A sama dengan SCN next. Lalu putaran hello, ternyata juga berbeda. Ini kenapa berbeda? Karena setiap inputan user itu disimpan di heap Java, bukan di string pool. Makanya hasilnya adalah beda. Untuk pembuktiannya kita bisa menampilkan address masing-masingnya. Integer address sama dengan kita konversikan ke integer dulu address. Kita copy ini 2, kita taruh di bawah, kita ganti ini jadi 1. Kita coba tampilkan, masukkan kata hello. Nah, terlihat jelas perbedaan memori yang digunakan, sehingga hasil yang didapatkan adalah false atau beda. Karena perbandingan ini kita membandingkan address kedua string tadi, yang mana kedua addressnya berbeda. Lalu bagaimana cara kita membandingkan dua buah string? Caranya kita menggunakan sebuah metode yang bernama equals. Pertama-tama kita kesini dulu. Kita buat equals B.
kedaran, masukkan kata hello, maka hasilnya menjadi sama. Kenapa? Karena equals ini merupakan metode yang membandingkan nilai dari stringnya, itu nilai hello dan juga nilai yang diinputkan tadi yang kita tulis hello. Dia membandingkan nilainya, bukan address memorinya. Selanjutnya, dan untuk string, membandingkan string, cukup sekian. Soalnya kita sebelumnya kita jadikan ini komentar dulu. Jadikan ini komentar dulu. Setelah itu kita ke string builder. String builder merupakan string yang merupakan tipe data string lanjutan. Tapi sebelum itu kita import dulu, import java lang builder. Ini kita hapus saja yang di atas. Ini juga kita hapus saja. Ini kita hapus. String builder, pertama kita deklarasikan objeknya dulu, string builder. Kita beri nama objek builder sama dengan new string builder. Kemudian ada suatu yang unik dari string builder ini, ialah dimana string builder ini memiliki kapasitas. Builder capacity itu kapasitasnya adalah 16. Jadi ketika kita ingin menambahkan data ke dalam string builder, misalnya kita tambahkan hello, maka kapasitasnya akan bertambah menjadi 21 dan masih menggunakan address yang sama. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita melakukan concat pada string builder? Cara melakukan concat ialah kita panggil nama objeknya dulu, terus append, kita sisipkan hello world, lalu kita copy ini, kita jalankan. Jika kita jalankan, maka akan tampil hello world dan kapasitasnya masih 21. Kapasitas yang disediakan masih 21. Kemudian kita coba sekali lagi melakukan builder up, melakukan concat. Kita tambahkan sekarang sudah akhir tahun. Sekarang sudah akhir tahun. Lalu kita copy saja ini, taruh di bawah. Kita coba jalankan. Nah, kapasitasnya sudah bertambah menjadi 44. Namun berbeda dengan string biasa, string builder ini setiap kita menyisipkan string, memori yang digunakan tetap sama. Berbeda dengan string biasa yang membuat memori baru ketika kita menyisipkan. Untuk membuktikannya kita bisa mencobanya, misalkan coba di sini in address sama dengan system builder. Kita coba jalankan di sini, kita konversikan ke integer to next address.
kita copy, kita kopikan, kita coba jalankan. Nah, ternyata jika kita lihat alamat yang digunakan itu masih sama, dan ketika kita menyisipkan kapasitasnya itu terus berkembang. Perbedaan penggunaan string builder dengan string biasa, untuk ketika kita membuat string yang nilainya itu tidak terlalu panjang, langkah lebih baiknya kita menggunakan string biasa. Namun kalau seandainya kita membuat string dengan nilainya yang panjang, akan jauh lebih baik dan lebih bagus jika kita membuatnya menggunakan string builder. Nah, sekian untuk string builder. Kita masuk ke datetime program. Nah, di kelas datetime program ini kita akan membahas tentang datetime lanjutan. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang current time millis dan juga kalender. Untuk current time millis, kita buat dulu variabelnya, yaitu sama namanya long time sama dengan system get current millis, lalu kita tampilkan time lalu putaran, maka akan tampil bilangan seperti ini. Ini merupakan jumlah detik yang sudah berjalan dari 1 Januari 1970 hingga pada saat program ini dijalankan tadinya. Dan kemudian kita masuk ke kalender. Sebelumnya kita harus mengimport dulu Java utils kalendernya. Kalender ini mirip dengan fungsi date, kelas date. Namun kalender ini mampu mengkonversikan tanggal dan waktu lebih instan dibandingkan dengan date. Yang pertama kita buat dulu objeknya, kalender sama dengan new kalender get instance, lalu kita tampilkan kalender. Jika kita tampilkan, maka sebenarnya kita jadikan ini komentar dulu supaya jangan bercampur. Kalender get, makanya tadi error, maka kita get time. Nah, ini dia, ini merupakan tanggal hari ini. Ini merupakan tanggal hari ini sesuai dengan jam yang ada. Untuk kalender ini kita bisa memodifikasinya dengan cara, misalkan kita ingin menampilkan tanggal dan tahun saja. Misalkan tanggal kalender get kalender, kita ingin menampilkan tanggal dan juga copy tahunnya saja.
year, ini tahun. Jika kita run, maka akan tampil tahun dan tanggalnya saja. Selanjutnya pada kalender ini kita juga bisa menampilkan lalu selanjutnya kita bisa memodifikasi jika kita ingin menampilkan misalnya 1 bulan ke depan atau 3 tahun ke belakang. Kita bisa melakukannya dengan cara yang pertama, kita kalender add, kita di sini kita pilih terlebih dahulu apa yang akan kita tampilkan, misalnya get kalender date. Soalnya kita ingin menampilkan 30 hari ke depan, maka kita tambahkan dulu kalender time 30 hari ke depan. Kita jalankan. Nah, itu jatuh pada tanggal 1 Desember 2020. Kemudian kita misalnya ingin menampilkan tanggal 3 tahun yang lalu, kita bisa buatkan kalender add kalender year, kita tampilkan 3 tahun yang lalu. Maka kita menggunakan tanda minus atau 3, artinya 3 tahun yang sebelumnya. Kemudian kita tampilkan 3 tahun lalu, kalender get time, lalu kita jalankan, akan jatuh pada 2017 dengan waktu yang sama dengan yang di atasnya. Maka dan sekian penjelasan codingan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.